Bab 8. Ya, aku Alia, istri kedua yang kamu telantarkan begitu saja. Harusnya kamu di penjara, Mas. Enak saja kamu mempermainkan pernikahan. Ujar Alia membuatku kaget. Jadi, wanita ini yang berada dalam foto dan mengajakku kerjasama saat itu. Kamu tidak ada hak untuk mengatur hidupku. Aku sudah ucapkan talak 1, 2, dan 3 untukmu. Pernikahan kita sudah selesai, ucap Mas Reza berdiri. Ya, semua tegang, apalagi saat kedatangan Alia. Tidak bisa begitu, itu namanya kalian mempermainkan aku. Aku tidak akan tinggal diam, ujar Alia berani. Alia, saya mohon lupakan pernikahan itu. Maafkan saya yang telah salah memaksa Reza untuk menikahi kamu, ujar mama mertua yang sedari tadi menjadi juru bicara. Dengar ya ibu, dengar ya ibu Lula, dengar ya ibu Sulastri, kamu tidak bisa seenaknya mempermainkan hati saya, ujar Alia mengancam mama. Sampai dengan tegasnya ia sebut mama asli mama. Astaga, Alia benar-benar marah. Mungkin terlalu sakit hati dipermainkan oleh mama. Alia, apa mau kamu? Tanya Mas Reza. Sedari tadi aku bingung menyaksikan kejadian konyol ini. Suamiku tidak lagi mendua tapi memiliki 3 sekaligus. Aku perhatikan keributan antara mereka, biarkan saja. Aku hanya bisa menyaksikan mereka merebutkan seorang Reza. Mau aku ingin rumah juga dari istri barumu. Vita saja dapat rumah, masa aku tidak? Ujarnya membuat seisi rumah menoleh ke arahku. Mereka pikir aku telah bersekutu dengan Alia. Karena Alia tahu tentang rumah yang Mas Reza berikan padaku dengan menggunakan uang dari papanya Pipi. Kamu tahu dari mana? Tanya Pipi menyorot Alia. Pandangan Pipi sedikit-sedikit melirik ke arahku. Aku melihat dia bagai musuh dalam selimut. Ya, dia teman curhatku tapi dia justru yang menghancurkan pernikahanku. Kenapa, Pi? Kamu menuduh aku sebagai orang yang bicara pada Alia? Bukankah kamu tahu semua tentang aku? Alia menghubungi aku dan mengajak kerjasama saja aku tolak, ujarku mengelak. Padahal Pipi belum mengucapkan apapun. Aku sengaja tampak nyolot terhadapnya. Karena sejak mengetahui Davina adalah saudaranya, saat itulah kepercayaan terhadap Pipi hancur. Aku mendengar percakapan kalian tadi di depan pintu saat aku mau masuk. Kamu yang bilang kan, rumah untuk Pita juga mobil untuk Bulu Sulastri, ujar Alia kembali bicara. Ia menjelaskan bagaimana ia bisa tahu tentang rumah yang Mas Reza berikan. Aku terus memperhatikan mereka berdebat antara Alia, Vivi, juga Mama Sulastri. Mereka berdebat, tidak ada satupun yang mau kalah. Meskipun mereka tahu tujuan Alia ke sini hanya meminta sebagian harta sebagai pengganti rasa sakit hatinya. Ya, memang menurutku mertuaku sangat keterlaluan. Memanfaatkan Alia untuk mendapatkan seorang anak, tapi tidak bisa memaksakan Mas Reza yang tidak mau bersenggama dengan Alia. Di sini jelas sekali bahwa mertuaku yang salah. Di sini saya yang salah. Urusan Alia itu urusan mama. Ungkap mama kini mendorong tubuh Alia untuk keluar. Apa-apaan ini? Dorong-dorongan segala? Ujar Alia melotot. Jadi kalian mau ribut di rumah ini? Ini rumahku. Jangan sampai mengundang pertetangga datang. Ujarku kini mulai tegas. Ya, mereka ribut di rumahku. Harusnya Mas Reza yang menyelesaikan ini. Tapi ia diam saja seperti tidak punya nyali menghadapi Alia. Kamu minta berapa, Alia? Tanya Pipi dengan nada sombong. Akhirnya Pipi mengalah. Aku hanya ingin uang 100 juta, setelah itu tidak akan mengganggu kalian, ujar Alia menuntut. Padahal kalau mereka berpikir jernih, pernikahan mereka hanya nikah sirih. Untuk apa ditakutkan? Aku hanya menyaksikan perdebatan antara mereka. Lebih baik kamu pulang, Alia, daripada terus di sini. Percuma, ujar Mas Reza memerintahkan Alia untuk pulang. Kalian bilang percuma? Aku bisa loh menghubungi papa kalian yang sedang sekarat, ujar Alia mengancam. Ternyata Alia tahu semua tentang mereka, dan Alia pun tahu papanya Pipi juga Devina yang tengah sakit. Kalau aku katakan semuanya pada papa kalian, rencana kalian akan menjadi percuma, tanya Alia. Baik, aku akan memberikanmu uang 100 juta. Setelah itu jangan peras kami lagi,
ujar Devina kini mengambil ponselnya untuk transaksi. Ini nomor rekeningku, ujar Alia sembari menyodorkan ponselnya. Mas Reza juga Mama hanya menghela napas. Mereka diperbudak oleh uang. Dan untuk Mas Reza, untuk apa ia mengikuti keinginan Mama kalau memang ia tidak setuju cara Mama? Kan bisa Pipi mencari laki-laki lain yang belum beristri. Mas, aku mau bicara 4 mata, ujarku menarik tangan Mas Reza sambil menunggu mereka menyelesaikan transaksi. Iya deh, ayo kita ke kamar sebentar, ajak Mas Reza. Setelah sampai kamar, ia duduk di ranjang. Mas, aku minta cerai, tidak mau ikut-ikutan rencana bodoh kalian, ungkapku tegas. Lalu tiba-tiba Mas Reza tersungkur sujud di hadapanku. Jangan dek, aku masih amat mencintaimu, ujar Mas Reza menangis. Mas, pernikahan kita sudah tidak sehat. Kamu diperbudak oleh harta, juga disetir oleh Mama. Kamu turuti semua ucapan Mama, ujarku tegas. Ya, aku tidak mau mempunyai suami yang tidak tegas terhadap keluarganya. Ini bukan masalah patuh atau tidak, tapi sudah menyalahi aturan. Dek, Mas akan menceraikan istri siri, bukan istri sah, ujar Mas Reza memohon. Sudah terlambat, Mas. Aku tidak mudah mempercayai mulutmu begitu saja. Kalau kamu masih mau disetir oleh orang tua, pasti akan kejadian lagi hal-hal yang mengejutkan isi kepalaku nantinya. Enggak, Mas. Rasanya percuma kita pertahankan ini. Kamu lebih manut Mama dibandingkan aku, ujarku masih mempertahankan keputusan yang telah aku ambil. Lalu tiba-tiba Mama mengetuk pintu kamar dan memberikan kabar duka. Tok tok tok, ya masuk, ucapku ketus. Reza, papanya Devina meninggal, ujar Mama mertuaku. Lalu aku dan Mas Reza serentak menjawab, Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Aku antar Pipi dan Devina dulu ya dek, izinnya. Aku pun mengangguk sambil menyilangkan kedua tangan. Atau kamu mau ikut Vita? Tanya Mama. Aku hanya menggelengkan kepala. Mas Reza bergegas keluar kamar dan mereka semua berhamburan keluar. Kecuali Alia yang sedang sibuk melihat ponselnya yang kini sudah berisikan saldo 100 juta di mobil bankingnya. Dan Alia yang melihatku datang menghampiri. Terima kasih banyak ya Vita, kamu menghubungi aku tepat pada waktunya, ujar Alia. Ya sama-sama, sekarang lebih baik kamu pulang, ujarku menyuruhnya. Keluar dari rumah ini. Kamu cek mobil banking kamu ya, aku pamit dulu. Lalu Alia pun pergi dari rumahku. Setelah Alia keluar dari rumahku, aku cek mobil banking berwarna biru dan melihat mutasi rekening. Ternyata memang sudah masuk uang senilai 50 juta rupiah, setengah bagian dari yang Alia pinta dari Pipi dan Devina.